Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Kali ini aku akan share ke teman-teman cara menghitung usia koreksi pada bayi prematur. Oke, langsung aja ke materinya. Sebelum ke cara menghitung usia koreksi pada bayi prematur, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang apa sih kelahiran prematur itu. Kelahiran prematur adalah kondisi berupa lahirnya bayi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu. Kondisi ini berisiko menimbulkan masalah kesehatan pada bayi karena organ tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Semakin cepat terjadinya kelahiran prematur, semakin tinggi pula risiko bayi mengalami gangguan kesehatan. Jadi, biasanya kalau dari perhitungan HPL itu kan 40 minggu ya teman-teman, tapi dikatakan siap untuk dilahirkan adalah usia 37 minggu, itu adalah usia matur. Kalau bayi prematur itu di bawah 37 minggu itu sudah lahir ya teman-teman, dan organ-organnya juga belum sempurna. Kemudian di sini aku mendapatkan materi dari salah satu dokter spesialis anak yaitu Dokter Unyar. Ternyata bayi prematur ini memiliki 7 keistimewaan. Apa saja kira-kira? Oke, aku kasih pengantarnya sebelum kita belajar menghitung usia koreksi ya teman-teman ya. Jadi 7 keistimewaan bayi prematur. Bayi prematur adalah bayi tangguh yang berjuang lebih keras karena lahirnya lebih awal. Ada 7 alasan mengapa anak kita yang prematur ini istimewa. Yang pertama, terlahir dalam proses penyempurnaan organ sehingga membutuhkan perhatian khusus seperti perawatan yang intensif dan penapisan atau screening kematangan organ. Jadi organ-organnya kan belum sempurna ya. Yang kedua, mempunyai perhitungan usia koreksi yang nanti berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, butuh kehangatan lebih karena lapisan lemaknya lebih sedikit dan kulit yang lebih tipis. Jadi tidak jarang bayi prematur ini nantinya akan diminta nakes ya, tenaga kesehatan ya, untuk dilakukan metode kanguru ya, baik oleh ibu si bayi ataupun ayah si bayi ataupun keluarga yang menunggui. Tapi kebanyakan adalah ibunya. Tapi kalau ibunya mungkin sedang perawatan juga, biasanya ayahnya juga diminta untuk bisa melakukan metode kanguru ini. Kemudian yang keempat ya, memiliki kebutuhan asupan nutrisi yang istimewa hingga terkadang membutuhkan tambahan bantuan seperti ASI donor atau pendamping ASI. Kemudian yang kelima, pola pertumbuhan dan perkembangannya ini memiliki perjalanan yang berbeda dengan bayi lahir cukup bulan sehingga harus dipantau secara ketat paling tidak sampai usia 2 tahun. Yang keenam, penglihatan dan pendengarannya harus diperiksa secara rutin pada tahun pertama. Yang ketujuh, membutuhkan kasih sayang, dukungan emosional, serta stimulasi yang lebih intensif. Jadi, mulai sekarang pemeriksaan juga semakin canggih, kemudian ilmu pengetahuan berkembang pesat, maka bayi prematur ini banyak sekali pemeriksaannya. Mata, telinga, kemudian paru, jantung, dan lain-lain. Itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke setelah ini menghitung usia koreksi ya. Untuk apa sih usia koreksi itu ya? Menghitung usia koreksi ini sangat penting dilakukan karena kemampuan bayi prematur disejajarkan dengan bayi cukup bulan berdasarkan usia koreksi ya. Usia koreksi ini diperhitungkan hanya sampai 2 tahun. Dan pastikan kalau menghitung usia koreksi, ibu-ibu yang memiliki bayi prematur, tanggal taksiran persalinannya harus tepat. Karena pernah terjadi suatu kejadian ya teman-teman. Si ibu ini lupa dengan hari pertama haid terakhir, kemudian jarang USG juga, yang seharusnya ternyata bayi itu sudah matur karena sudah terjadi pengapuran pada plasentanya. Tapi kalau dari hasil anamnesa si ibu itu lupa ingat, jadinya perhitungannya adalah prematur di bawah
37, padahal aslinya sudah matur gitu. Jadi dipastikan tanggal taksiran persalinannya sudah sesuai, jadi usia kehamilannya juga tepat gitu ya. Kemudian usia koreksi bayi prematur, rumusnya adalah usia bayi saat ini ditambah usia kehamilan, ya ditambahkan dulu nanti baru dikurangi 40 minggu gitu. Baik, kita langsung ke contohnya aja biar teman-teman gak bingung ya. Jadi di sini contoh soalnya adalah ibu melahirkan saat usia kehamilannya 32 minggu. Saat ini bayinya sudah berusia 4 bulan. 4 bulan itu sama aja dengan 16 minggu. Kalau misalnya nih di soal cuma dituliskan 4 bulan, ya berarti 1 bulannya kita hitung aja 4 minggu. 4 kali 4 adalah 16 minggu. Gitu ya teman-teman ya, jangan bingung. Kemudian maka usia koreksinya adalah pakai rumus yang ini tadi. Usia bayi saat ini ditambah usia kehamilan dikurangi 40 minggu. Jadi sama dengan ya 16 minggu usia bayi saat ini ditambah 32 minggu atau usia ibu saat melahirkan, ditambahkan dulu berapa, 16 tambah 32 adalah 48 ya, 48, kemudian dikurangi 40 minggu. 48 dikurangi 40 berapa? 8 minggu. Jadi usia koreksinya adalah 8 minggu atau setara dengan 2 bulan. Karena 1 bulannya itu kan 4 minggu. Kalau 8 minggu berarti 8 dibagi 4 adalah 2 bulan. Gitu ya teman-teman, jangan bingung kalau di soal itu dibolak-balik antara bulan dan minggu. Jadi harus semuanya ini sama ya teman-teman ya, dalam minggu, jangan bulan, nanti ketemunya beda. Oke, usia koreksi ini dipakai untuk mengetahui tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sesuai pada bayi prematur, tidak mengubah tanggal ulang tahun bayi, tidak lagi dipakai pada saat usia bayi prematur lebih dari 2 tahun. Dan ini yang terpenting ya teman-teman, untuk BBLR, bayi dengan berat lahir rendah dengan usia kehamilan cukup bulan, tidak perlu dilakukan perhitungan usia koreksi ya. Jadi yang BBLR tapi usia kehamilannya cukup ya, udah di atas 37 ke atas, tidak perlu dilakukan perhitungan usia koreksi. Jangan lupa untuk selalu menghitung usia koreksi dengan benar saat datang ke tenaga kesehatan. Karena sekarang bayi prematur ini punya buku khusus tentang buku buat bayi prematur itu. Jadi si ibu bisa baca-baca tentang pertumbuhan perkembangannya, kemudian ada grafiknya ya, kemudian ada cara perawatan bayi prematur, kemudian metode kanguru, berbagai macam, jadi dikhususkan ya gitu. Baik, ini sudah di slide terakhir. Seperti biasa, akan aku selipkan kata-kata untuk menyemangati teman-teman semua yang sedang berjuang di Ukom Bidan, CPNS Bidan maupun PPPK Bidan ya. Jadi satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.